Oke, tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ini adalah perkuliahan pengganti untuk pertemuan kemarin, pertemuan ke-7. Hari ini melanjutkan pertemuan sebelumnya. Saya akan bahas tentang materi, kemarin saya sudah bahas tentang array ya, atau larik. Nah, larik atau array itu ada beberapa dimensi ya. Ada array, istilahnya array 2 dimensi. Biasanya kita gunakan untuk mencari atau menghitung, memproses matriks. Gambarannya bagaimana? Sebenarnya kalau kemarin kita sudah belajar tentang membuat gambar atau implementasi for di dalam for, itu sudah salah satu contoh implementasi array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi itu gambarannya seperti larik atau lemari yang terdiri dari beberapa kotak gitu ya. Ada kotak. Kalau contohnya di sini ada 2 dimensi ya. 2 dimensi maksudnya ada baris dan kolom. Baris itu yang di samping, kolom itu yang di sebelah atas, dari atas ke bawah itu kolom. Jadi kalau kemarin saya bahas tentang array dengan indeks adalah nomor urut, indeksnya hanya 1. Kalau array 2 dimensi indeksnya ada 2. Indeks untuk menunjukkan posisi barisnya dengan posisi kolomnya. Contohnya di sini ada kotak, tiap kotak itu ada variabel, ada isi, ada nilai. Nah, untuk memanggil isi atau nilai ini dipanggil dari indeksnya. Indeksnya menggunakan baris dan kolom, ada 2 indeks. Jadi ini paling kiri pojok atas adalah 00, baris 0, kolom 0, 01, 02, 03, 04, ini 11, 12, 13, dan seterusnya. Gambarannya seperti itu. Nah, kalau diimplementasikan dalam bentuk tabel seperti ini ya. 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23. Yang paling diingat array itu dalam bahasa pemrograman itu dimulai dari 0. Jadi dimulai dari 0. Kalau kita buat array dimensi 2 kali 2, berarti realnya adalah dimensinya, baris kolomnya adalah 3 kali 3, karena dimulai dari 0. Contohnya bagaimana cara mendeklarasikan array 2 dimensi di bahasa pemrograman C++, termasuk bagaimana mencetaknya. Hampir mirip. Kalau kemarin array 1 dimensi kita menggunakan 1 kurung siku menunjukkan panjang kotaknya. Kalau array 2 dimensi, deklarasinya kita harus menggunakan 2 kurung siku. Yang pertama itu panjang baris, yang kedua itu panjang kolom. Berarti ada 3 baris, 4 kolom. 3 baris berarti 3 baris ke samping. 4 kolom artinya ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4 ya. Gambarannya seperti ini. Dipisahkan dengan koma. Contohnya di sini integer bilangan, nama array-nya adalah bilangan, panjang barisnya 3 kali 4. Ini sebenarnya harusnya mulai dari 0 ya. Kalau di sini mulainya dari 1 sih. Kalau 3 kali 4 itu lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 4. Jadi 2 sama 3. Nah, cara mencetaknya bagaimana? Sama seperti array 1 dimensi kemarin. Otomatis harus menggunakan for. Bedanya adalah karena di sini ada 2 indeks, untuk mencetaknya ataupun menginputnya menggunakan 2 kali for atau for di dalam for. For yang pertama untuk baris, for yang kedua untuk kolom. Contohnya di sini for integer A sama dengan 0, A lebih kecil 3 karena panjang barisnya 3. Langsung di for lagi bawahnya for integer B sama dengan 0, B lebih kecil 4, B++. Baru dicetak. Cout pada indeks ke A dan B adalah bilangan A, B. Jadi nanti ini dicetak baris 0, kolom 0, bilangannya berapa. Nah ini untuk memanggil bilangannya menggunakan nama variabelnya diikuti dengan variabel baris dan variabel kolom. Oke. Kalau ini dicetak, dijalankan, di run, outputnya akan seperti ini. Pada indeks 00 adalah 1, pada indeks ke 01, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk contoh implementasi yang lain, bagaimana kalau
memberikan input untuk variabel atau array di 2 dimensi yang kosong. Contohnya ini, integer bilangan 2, 3, kita deklarasikan belum ada isinya. Nah, untuk isinya otomatis menggunakan menggunakan 2 kali for, untuk mencetaknya juga menggunakan 2 kali for. Silakan dipraktekkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa membuat program untuk menghitung perkalian matriks ya. Yang sudah belajar matriks, ya bagaimana perkalian matriks 2 kali 2, perkalian matriks 2 kali 3, menghitung inverse matriks, dan seterusnya. Contohnya di sini kan ada soal 2, 3, 4, 4. Dikali, ini sih sebenarnya rumusnya. AB, CD dikali PQ, RS. AP ditambah BR. Nah, ini kita bisa implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Maksudnya kita bisa membuat program untuk menghitung perkalian matriks ordo 2 kali 2. Nah, untuk implementasinya, detail array 2 dimensi nanti akan saya lanjutkan ketika setelah UTS. Nah, karena ini pertemuan terakhir, jadi untuk kisi-kisinya UTS-nya adalah secara offline. Waktu pengerjaannya itu 24 jam setelah mendapat soal. Jadi kalau jam ujiannya hari Senin jam 7, yang pengumpulannya sampai terakhir Selasa jam 7. Kalau yang ujiannya hari Selasa Senin jam 9.30, terakhirnya ya Selasa 9.30. Soalnya apa? Soalnya nanti dibagikan berbeda tiap orang ketika di kelas. Oke, itu saja untuk kuliah penggantinya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Untuk nanti ketika UTS namanya nggak muncul dan nggak bisa mendapat soal karena ada kendala biaya, silakan ikut UTS susulan ya. Nah, kalau sudah bayar tapi merasa ada yang belum muncul namanya, boleh ditanyakan ke bagian keuangan di gedung B. Gedung B. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.